Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malati Hoirunisa Fitriana, Prodi S1 Pendidikan Tata Busana, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Pendidikan. Media pembelajaran yang saya buat bertemakan pendidikan di bidang busana untuk SMK Tata Busana yang berjudul Pembuatan Saku Paspoil dan Saku Vest. Berikut penjelasannya. Di sini saya membuat peta kedudukan bidang busana. Saku Paspoil dan Saku Vest merupakan mata pelajaran bidang busana pada kelas 10 semester 2 dengan keterangan tujuan, guna, dan pembuatan saku. Standar kompetensi pada saku paspoil dan saku vest adalah dasar teknologi menjahit. Kompetensi intinya yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 1.1 menghayati nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai amanat untuk kemaslahatan umat manusia. Kompetensi inti yang kedua, menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi 2.1 mengamalkan sikap cermat, jujur, teliti, dan tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pekerjaan. 2.2 menghayati pentingnya kerjasama dan toleransi dalam hidup bermasyarakat. 2.3 mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. 2.4 menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu, kompetensi inti yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Lalu kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan pengertian, tujuan, dan jenis saku. 3.2 mendeskripsikan pengertian saku paspoil. 3.3 mendeskripsikan pengertian saku vest. Lalu kompetensi inti yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Pada kompetensi dasar yang ke-4.1, menyiapkan bahan untuk membuat saku paspoil dan saku vest. 4.2 membuat cara penandaan dan tata cara letak saku paspoil dan saku vest. Dan yang terakhir, 4.3 menerapkan pembuatan saku paspoil dan saku vest dengan teknik yang benar. Kegiatan pembelajaran pertama. Kegiatan pembelajaran pertama memiliki tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian saku, mengetahui pengertian macam-macam saku, dan terakhir, mengetahui perbedaan dari masing-masing saku. Dalam kegiatan pembelajaran pertama, itu terdapat inti materi yang menjelaskan definisi atau pengertian dari saku dan macam-macam saku itu apa saja. Berikut ulasannya. Baik, ulasan yang pertama adalah definisi dari saku. Saku adalah salah satu bagian dari busana. Biasanya disebut sebagai kantong kecil rata yang dijahitkan pada busana. Saku juga merupakan bagian dari busana atau pakaian yang dapat berfungsi sebagai hiasan pakaian dan juga dapat dipakai untuk menempatkan benda. Menurut Nani Asri Yuliati 1993 halaman 35.
Pemasangan saku dapat mempengaruhi penampilan busana secara keseluruhan. Misalnya letak saku terlalu tinggi atau terlalu rendah, saku terlalu kecil sehingga tidak dimanfaatkan. Lalu ulasan yang kedua adalah macam-macam saku. Macam-macam saku terbagi menjadi dua macam. Yang pertama saku luar atau saku tempel, yang kedua saku dalam atau saku bobok. Saku luar dan saku dalam memiliki beberapa macam lagi. Berikut slide-nya. Ulasan dari saku luar dan saku dalam. Saku luar terdapat 3 macam saku. Yang pertama, saku tempel biasa atau patch pocket, yaitu saku ini ditempel pada kemeja, rok, maupun celana. Yang kedua, saku tempel tertutup atau patch pocket with flap, yaitu saku tempel yang letaknya bagian luar busana dan terdapat tutup saku. Dan yang ketiga, saku variasi, yaitu saku yang divariasi sehingga tampilannya menarik dan berbeda. Lalu ulasan dari saku dalam atau saku bobok itu terbagi menjadi 5 macam saku. Yang pertama, saku sisi tampak atau front hip pocket, yaitu saku yang sebagian dari saku terlihat dari bagian luar dan sebagian lagi tidak tampak dari luar. Yang kedua, saku sisi tidak tampak atau inseam pocket, yaitu saku yang tidak tampak dari luar sehingga seperti tidak ada sakunya. Biasanya di celana, blus, atau rok. Saku paspoil atau bun paket, yaitu saku yang pada bagian lubangnya diselesaikan dengan kumes serong atau bahan melebar. Yang keempat, saku vest atau single web paket, yaitu saku yang bagian lubangnya terdapat klep diarahkan ke atas dan dijahit pada sebelah kiri kanan klep. Dan yang terakhir, saku klep atau paket flap, yaitu yang pada bagian lubangnya terdapat klep yang diarahkan ke bawah. Lalu, setelah model saku luar dan saku dalam. Yang pertama saku luar atau saku tempel, yaitu saku tempel patch pocket, saku tempel bertutup patch pocket flap, saku kargo atau tentara pocket gusset, dan yang terakhir saku variasi. Lalu yang kedua saku dalam atau saku bobok, saku sisi tampak front hip pocket, saku sisi tidak tampak atau inseam pocket, saku paspoil bone pocket, saku vest atau single web pocket, saku klep pocket flap. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 2 ini sudah memasuki pada tahap saku paspoil. Pada kegiatan pembelajaran 2 ini juga memiliki tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari saku paspoil, mengetahui alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat saku paspoil, mengetahui cara penandaan dan tata letak pembuatan saku paspoil, mengetahui langkah-langkah cara pembuatan saku paspoil. Dari kegiatan pembelajaran 2 memiliki inti materi. Yang pertama, definisi saku paspoil, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan saku paspoil, cara penandaan dan tata letak saku paspoil, dan yang terakhir, langkah pembuatan saku paspoil. Lalu di sini saya akan menjelaskan definisi dari saku paspoil. Saku paspoil adalah saku yang memiliki belahan 2 jalur atau atas dan bawah. Bagian tengahnya dibuat untuk tempat memasukkan tangan. Saku model ini bisa menggunakan tutup atau klep dan bisa juga tidak. Biasanya diaplikasikan pada blus, kemeja, atau celana. Sedangkan bagian kantungnya berada di dalam atau di bagian buru kain. Saku ini memiliki tampak yang cukup elegan dengan kerapian yang tinggi. Saku ini biasa digunakan pada busana-busana tailoring seperti dipakai pada busana kaki, celana pria, jas, atau blazer. Biasanya saku paspor ini digunakan pada saat-saat formal, seperti kerja, atau ada urusan penting lainnya. Sebelum masuk ke pembuatan dari saku paspoil, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan. Yang pertama yaitu alat. Ada gunting,
kapur atau pensil, jarum, jarum pentul, penggaris, itu dari alat-alatnya. Lalu yang dari bahan-bahannya, yang pertama kain utama menggunakan kain belacu, ukuran 20 kali 25 kebutuhan 1 lembar, yang kedua kain furing ukuran 15 kali 18 kebutuhan 2 lembar, lapisan kain utama dengan belacu ukuran 6 kali 15 kebutuhan 1 lembar. Lalu kain untuk lap saku kume serong dengan kain belacu ukuran 15 kali 6 kebutuhan 2 lembar. Dan yang terakhir viselin ukuran 15 kali 6 kebutuhan 2 lembar. Ini saya akan menjelaskan cara penandaan dan tata letak saku pasfoil. Yang pertama, tentukan letak saku pada bahan utama atau kain belacu, tentukan pula lebar saku. Berikut gambarnya. Dan yang kedua itu dibuat tanda pola yang akan dibuat saku pasfoil. Dan yang ketiga, beri tanda pada kain belacu. Garis lurus dengan ukuran 12 cm, lalu beri tanda masing-masing kanan dan kiri lebar 1 cm. Kemudian bagi menjadi 2 garis sehingga ukurannya sama-sama menjadi 0,5 cm dan beri tanda segitiga untuk tempat menggunting saat akan melipat klep baru. Berikut gambar serta ukuran yang ada. Kalau yang terakhir namun bukan yang terakhir, gunting bagian yang terdapat tanda garis putus-putus. Jika menggunting bagian pojok-pojok jangan terlalu mepet dengan garis. Berilah selisih ukuran 2 mm agar saku yang sudah dijahit dan akan dibalik tidak jebol ataupun bertiras. Sehingga hasil yang sudah dibalik akan menjadi rapi dan bisa berbentuk siku atau garis kotak lurus. Langkah-langkah pembuatan dari saku pasfoil. Nah, yang pertama adalah letakkan kain untuk lidah pasfoil ke posisi yang sudah ditandai. Tandai juga pada saku lidah pasfoil dengan ukuran yang sama yaitu 0,5 cm dan tanda lebar juga diusahakan disamakan dengan ukuran lebar tanda di bahan utama yaitu 12 cm. Berikut gambarnya. Lalu langkah yang kedua, jahit sesuai dengan tanda yang sudah digambar dan dikunci bagian ujung-ujungnya agar ketika dibalik jahitan tidak lepas dan tidak jebol. Berikut gambarnya. Lalu, langkah menjahit pembuatan saku pasfoil yang ketiga, akhiri jahitan dengan kunci juga agar ujung saku tidak jebol. Langkah keempat, lakukan hal yang sama dengan bagian kain sebelahnya dengan jahitan yang sama dan posisi yang sejajar. Lalu langkah selanjutnya adalah mengecek jahitan lurus tidaknya harus dilihat dari tampak belakangnya, karena dari sini jahitan akan terlihat lurus dan sejajarnya. Lalu langkah selanjutnya lagi, kemudian setelah itu, buka sisa jahitan kain dan beri bantuan jarum agar saat memotong lubang saku bisa mudah. Potong lubang saku sesuai dengan tanda yang sudah digambar. Lalu langkah selanjutnya adalah gunting juga bagian segitiga di ujung saku. Jangan gunting ujung saku terlalu mepet. Beri jarak sekitar 1 atau 2 mili untuk jarak berhenti guntingan agar ketika kain lidah saku di balik pojok saku tidak jebol. Lalu langkah selanjutnya lagi, balik kain lidah saku pasfoil ke dalam lubang saku. Langkah ke-9,
Setelah dibalik, sejajarkan kain lidah saku dan rapikan ujung-ujung saku agar rapi dan bisa berbentuk kotak sempurna. Langkah ke-10, kemudian ambil sisa guntingan kain segitiga tersebut ke arah luar dan sejajarkan dengan lidah saku pas foil. Kemudian, jahit sisa kain berbentuk segitiga tersebut dengan kuncian jahitan. Jahit sampai rapi karena jahitan di sini akan mempengaruhi bentuk saku. Tampak sisi saku setelah dijahit sisa kain segitiganya terlihat rapi dan membentuk kotak lurus sejajar. Lalu, tampak depan saku pas foil setelah dijahit sisi-sisinya lalu rapikan dan press setrika. Tampak belakang saku pas foil setelah dijahit sisi-sisinya lalu rapikan dan setrika. Lalu, langkah selanjutnya, kemudian berlanjut di pemasangan kantong saku. Tempelkan satu lembar kain furing pada bagian lidah pas foil atas. Sebelum itu, kain furing diberi kain tambahan dahulu agar saat dibuka, kain saku dan kain utama akan terlihat sama. Lalu yang langkah ke-16, kemudian jahit lurus dan diberi kunci jahitan di ujung-ujungnya. Langkah ke-17, tampak kain kantong furing setelah dijahit. Ke-18, letakkan lagi selembar furing pada bagian lidah pas foil bawah dengan posisi panjang kain di atas. Setelah itu, jahit lurus dan diberi jahitan kunci pada ujung-ujungnya. Nah, setelah masing-masing kantong furing dijahit pada lidah pas foil, lalu jahit sisi-sisi kantongnya. Langkah ke-21, setelah dijahit sisi-sisinya, rapikan sisi kantong dan obras keliling. Nah, di sini tahapnya sudah mau selesai. Jadi, penampakan saku pas foil itu seperti digambar. Lalu, langkah yang terakhir adalah hasil jadi fragmen saku pas foil. Setelah selesai pada pembuatan saku pas foil hingga tahap akhir, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu kegiatan pembelajaran yang ketiga. Pada kegiatan pembelajaran yang ketiga ini, dia memfokuskan pada penjelasan dari saku vest. Jadi, kegiatan pembelajaran ini juga memiliki tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui definisi dari saku vest, mengetahui alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat saku vest, mengetahui cara penandaan dan tata letak pembuatan saku vest, mengetahui langkah-langkah cara pembuatan saku vest. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini tidak jauh beda dari saku pas foil,
karena memang tujuannya itu pembuatan saku paspoil dan saku vest. Lalu, di dalam kegiatan pembelajaran yang ketiga, itu terdapat definisi saku vest, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan saku vest, cara penandaan dan tata letak saku vest, dan langkah pembuatan saku vest. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan definisi dari saku vest. Saku ini memiliki belahan satu jalur atau bawahnya saja, dan dapat juga ditambahkan tutup atau klep. Saku model ini biasanya diterapkan pada jas, kemeja, jaket, ataupun celana, sama dengan saku paspoil. Kantung saku vest berada di dalam atau di bagian buru kain. Ini tidak jauh beda dengan pembuatan saku paspoil, di mana kita membutuhkan alat dan bahan untuk pembuatan saku vest. Alat dan bahan yang kita butuhkan, alat yang pertama gunting, kapur atau pensil, jarum pentul, dan penggaris. Bahannya, yang pertama, kain utama atau belacu, kain furing 15x18 2 lembar, kain untuk klep saku 15x5 1 lembar, lapisan kain utama 6x15 1 lembar. Baik, di sini saya akan menjelaskan penandaan dan tata letak saku vest. Yang pertama, tentukan letak saku pada bahan utama atau kain belacu, tentukan pula lebar saku. Setelah itu, buat tanda pola yang akan dibuat saku vest. Beri tanda pada kain belacu garis lurus dengan ukuran 12 cm, lalu beri tanda masing-masing kanan dan kiri lebar 1,5 cm. Kemudian bagi menjadi dua garis sehingga ukurannya sama-sama menjadi dan beri tanda segitiga untuk tempat menggunting saat akan melipat klep saku. Berikut gambarnya. Lalu, langkah terakhir, gunting bagian yang terdapat tanda garis putus-putus. Jika menggunting bagian pojok-pojok, jangan terlalu mepet dengan garis. Berilah selisih ukuran 2 mm agar saku yang sudah dijahit dan akan dibalik tidak jebol ataupun bertiras, sehingga hasil yang sudah dibalik akan menjadi rapi dan bisa berbentuk siku atau garis kotak lurus. Lalu, kita sudah mulai masuk ke tahap langkah-langkah pembuatan saku vest. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan saku vest dari awal hingga hasil akhir pembuatan saku vest. Berikut ulasannya. Yang pertama, letakkan satu lembar kain furing di bawah. Yang kedua, tumpuk dengan kain bahan utama yang sudah diberi tanda dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 1,5 cm. Lalu langkah ketiga, jahit sesuai dengan tanda yang sudah digambar, jahit keliling kotak. Langkah keempat, letakkan kain bahan utama di atas jahitan tanda sebelumnya, letakkan pada bagian atas dan jahit tumpuk lagi. Langkah kelima, letakkan kain bahan utama atau lidah saku vest yang sudah diberi kain keras M32 pada atas tanda yang sudah dijahit tadi, letakkan sesuai tanda dan jahit kembali. Langkah keenam, agar jahitan atas dan kanan kiri sejajar sama panjang, balik kain dan jahit kembali lalu kunci jahitan agar sejajar dan rapat.
Langkah selanjutnya, setelah rapikan sejajar gunting bagian tengah, sesuai dengan tanda yang sudah digambar. Lalu, gunting juga bagian segitiga di ujung saku, jangan gunting ujung saku terlalu mepet, beri jarak sekitar 1 atau 2 mm untuk jarak berhenti guntingan agar ketika kain lidah saku dibalik, pojok saku tidak jebol. Langkah ini tidak jauh beda dengan pembuatan saku fast foil. Dan saku fast dan saku fast foil juga biasanya digunakan memang untuk keadaan formal seperti kerja, meeting, dan lain-lain. Lalu, langkah ke-9, tampak hasil guntingan. Langkah ke-10, setelah digunting, balik lidah saku vest dan rapikan. Lalu, langkah yang ke-11, jahit sisa kain guntingan segitiga tadi dan jahit lurus, karena jahitan akan mempengaruhi hasil dari kerapihan saku vestnya. Langkah ke-12, hasil setelah sisa kain segitiga dijahit kedua sisinya. Lalu, langkah selanjutnya, sisa kain tambahan tadi dirapikan dengan dijahit pada kain furing kantong. Langkah ke-14, letakkan kain bahan utama pada atas furing kantong. Langkah ke-15, gabungkan dan sambung bagian atas kain utama lidah vest dan furing kantong bahan utama menjadi satu lalu jahit lurus. Setelah itu, ada sisa dari kain tambahan jahit pada bagian kantong dengan kain bahan utama, jahit rapih. Lalu, tutup kantong dan jahit rapi. Setelah dijahit rapi, lalu diobras. Lalu, langkah yang sudah menjadi akhir yaitu hasil jadi saku vest. Seperti digambar, hasil jadi saku vest seperti itu, rapi, dan sesuai dengan jahitan dari awal hingga akhir. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga media pembelajaran yang telah saya jelaskan atau saya berikan dapat bermanfaat dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.